سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جماعة صلاة العصر rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di dalam kesempatan sore ini kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jemaah rahimakumullah taala, di dalam kesempatan hari ini kita mulai membahas tentang adab kepada semua makhluk. Adab seseorang muslim, ya, adab seseorang muslim terhadap semua makhluk. Ya, kalau kita akan bahas semua, ya, kita bahas sebelumnya tentang jenazah, ya, terus bahas lagi tentang fikih nikahnya. Kemarin kita mendapat temanya ini adalah adab seseorang muslim atau adab kepada semua makhluk. Mudah-mudahan adalah satu ilmu atau satu pelajaran buat kita sebagai muslim, sebagai orang muslim harus memahami semua bagaimana sebagai orang muslim adabnya terhadap makhluk Allah. Jemaah rahimahumullah taala, yang pertama yang kita akan bahas adalah adab kita terhadap orang tua kita, atau yang paling tinggi dari adab kita terhadap makhluk adalah adab kita terhadap orang tua. Jemaah rahimahumullah taala, orang muslim yu'minu bihaqqil walidaini. Seseorang muslim itu adalah harus dia taat, harus dia berbakti kepada orang tua. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jemaah rahimahumullah taala, banyak ayat-ayat dari Al-Quran. Kita lewati saja, biarin dia menjadi satu catatan buat kita semua. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah. Coba kita dibantu terjemahannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83. Itu adalah perjanjian awalnya. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila an la ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya saja. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu membosankan Allah
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sekali kecil dari kamu, dan kamu menjadi pembangkang. Surat An-Nisa 36. Ada surat An-Nisa 36. Dan selain Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kali kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan orang bersedia yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-An'am ayat 151. Katakanlah Muhammad, mari aku bacakan apa yang diharapkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Yang kita ambil yang terakhir saja, Al-Isra 23, 24. 17. Surat 17 ayat 23, 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kita mengambil 4 ayat tadi, padahal ada 11 ayat. Kalau kita melihat, perhatikan mulai ayatnya dengan apa? Berbuat baik. Ya, 4-4-nya. Ya, bahasanya sama. Ada kata ulama tafsir, tekanan yang luar biasa yang harus dilakukan ya anak kepada bapak dan ibunya. Ya. Oleh karena itu, jemaah rahimahullah taala, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat juga. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua langsung orang tua, baru ibadah yang lain yang berikut. Ya. Artinya apa? Disebutkan di dalam ayat itu makin di atas makin tinggi. Ya. Jadi artinya yang kita harus diperhatikan semua adalah berbakti kepada orang tua itu adalah satu ibadah, satu perintah Allah Subhanahu wa taala, samalah seperti ibadah salat, ibadah zakat, ibadah. Jemaah rahimakumullah taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulan atau qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqa an-nas bi suhbati, qala ummak, qala thumma
thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak thumma qala thumma man qala abu. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada seseorang, siapa kata seseorang itu kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak aku bergaul? Rasul menjawab adalah ibumu. Kedua adalah ibumu. Ketiga adalah ibumu. Keempat aku. Jadi kenapa tingkatan ibu itu adalah lebih tinggi? Karena dia mengandung kita. Cuman jangan dianggap itu beda. Ya, kadang-kadang ada orang yang terlalu berbakti kepada orang tua, kepada ibunya, bapaknya diabaikan, nggak boleh. Ya, harusnya sama. Cuma secara tingkatannya itu adalah karena dia mengandung kita selama 9 bulan, mengusui kita 2 tahun, itulah tingkatannya lebih tinggi. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran, kalau di bahasa al-walidain itu pasti bapak, pasti ibu. Kalau di bahasa al-abawain pasti itu di dalam warisan itu pasti adalah yang pertama bapak. Ya. Oleh karena itu kita perhatikanlah semua. Ya, dua-duanya harus kita memperhatikan dengan baik. Harus kita menghormati dengan baik. Nanti ada bagaimana caranya berbaktinya kepada orang tua yang masih hidup, dan bagaimana caranya berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Jemaah rahimahullah taala, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'alaikum huququl ummahat. Jadi Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua. Ya, itu adalah hal yang diharamkan dan termasuk adalah dosa yang besar. Yang sudah syirik kepada Allah Subhanahu. Jemaah rahimahullah taala, termasuk di dalam hadis yang lain, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya Rasulullah, qala isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang besar adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Dosa besar. Jemaah rahimahullah taala, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah taala? Amalan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya. Qal birrul walidain. Amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah berbakti kepada orang tua. Yang berikutnya adalah salat 4 pada waktunya. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat ada satu orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta untuk ikut jihad di jalan Allah. Waktu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada orang itu, apakah bapamu dan ibumu dan bapamu ada masih hidup? Kata orang itu, ada. Oleh karena itu jihadlah. Jadi jihadlah. Jadi nggak usah pergi ke jihad, ke jalan apa, ke bidang perang,
nasihat, perhatikan orang tua. Jemaah rahimakumullah taala, ada 4 hal yang harus kita lakukan menjadi berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah enggak. Di dalam satu pertanyaan, sahabat dari Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri abi min birri abawayya ba'da mawatuhuma?" Qala na'am. Satu dari sahabat Ansar datang ke Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, apakah aku masih bisa berbakti kepada orang tua aku padahal mereka sudah meninggal? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, arba'atu khisal." 4 hal yang Anda harus diperhatikannya. Ya, kalau diperhatikan itu bisa menjadi berbakti kepada orang tua Anda walaupun sudah meninggal atau satu di antaranya sudah. Apa itu? Yang pertama adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Yang pertama adalah mendoakannya dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Selalu. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita di waktu-waktu yang baik kita tinggalkan. Waktu-waktu yang mustajab. Ini kalian, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai itu. Makanya makin mendoakan, makin banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu adalah satu menjadi berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah. Yang kedua adalah doa itu akan sampai. Ya. Makanya di alam barzakh gitu kan. Jadi orang meninggal pindah dari alam dunia, ya, alam barzakh itu. Di alam barzakh itu masih bisa menerima, mendapat pahala walaupun dia beramal. Kalau di hari akhirat sudah tidak ada amalnya, tidak ada pahalanya, bisa tidak. Nah, makanya doa dan istighfar orang anak itu akan dapat pahalanya orang tuanya dia masih di alam barzakh. Jadi dapat pahalanya orang tuanya masih di alam barzakh atau alam kubur. Ya. Itu dari mana? Dari doa anak, ya, dan istighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Ya. Oleh karena itu satu hal itu adalah mendoakan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menjadi bisa berbakti kepada orang tua walaupun sudah. Yang kedua adalah wa inzadi ahdihima. Kalau mereka waktu hidup masih punya janji belum ditunaikan. Itu menjadi berbakti juga kepada orang. Dan apapun yang dia janji dia belum selesai dan kita bisa selesaikanlah. Karena itu akan menjadi satu pahala atau berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah wa ikramu sadiqahuma. Jadi kadang-kadang kita abaikan memperhatikan teman-temannya. Apalagi orang tua kita kadang-kadang orang yang biasa membantu misalnya orang lain
sampai putus. Kalau bisa dilanjut lagi. Gitu. Nah, itulah namanya berbakti kepada orang tua. Dan perhatikanlah teman-teman itu. Ya, datang ke rumahnya, silaturahim, memberi. Kalau sudah bapak dulu memberi, berilah. Karena itulah menjadi satu berbakti kepada orang tua, walaupun orang tua sudah ya. Jemaah rahimahullah taala, yang terakhir adalah wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qabliha. Dan bersilaturahimlah kepada keluarga orang tua. Jangan sampai putus. 4 hal itu kalau kita lakukan, ya mungkin 3 ya. Kalau dia nggak ada janjinya, ya sudah selesaikan. Makanya mendoakan dan beristighfar kepada Allah, silaturahim kepada teman-temannya, dan bersilaturahim kepada keluarga, ya pamannya dan lain-lain. Jadi 4 hal itu di akhir hadis itu disayang oleh orang itu, oleh Ansar itu adalah bahwa alladzi baqa 'alaikum rahimah ba'da mauti. Inilah yang tertinggal ya kalau sesudah orang tua meninggal. Inilah berbakti ya kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi 4 ya. Yang pertama, mendoakan dan beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang kedua, mentunaikan apapun yang mereka janji yang belum diselesaikannya. Yang ketiga adalah silaturahim kepada teman-temannya. Yang keempat adalah silaturahim kepada keluarga. Inilah untuk orang yang sudah orang tuanya sudah tidak ada. Jemaah rahimahullah taala, bagaimana kalau yang masih ada? 4 juga. Sama juga 4. Yang pertama adalah ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani aw yanhiyan. Mentaati apa-apa yang mereka perintahkan atau yang mereka larang. Selama perintah itu bukan dimaksiat, ya, itu harus ditaati, ya, harus ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman. Coba lihat surat Luqman ayat 15. 31 ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyebutkan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi harus taat kepada orang tua, ya. Selama orang tua tidak memerintahkan hal yang maksiat, diantaranya tadi syirik. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam soal kebaikan. Jadi harus taat dengan mengikuti perintah yang perintah orang tua itu selama di dalam kategori masih taat, ketaatan. Kalau sudah maksiat itu dilarang. Jadi harus mengikuti apapun. Kalau dia larang misalnya, ya jangan jalan. Misalnya
Saya mau jalan hari ini, kata bapaknya jangan. Ketakutan. Yang kedua, wajib menghormati dan mengagungkan martabat kedua orang. Wajib menghormati dan mengagungkan. Jangan cuma ditanya bapaknya apa kerjaannya nggak mau jawab. Tetap itu bapak, tetap itu orang tua, tetap itu adalah orang staf yang ada kita ada di dunia ini karena staf. Oleh karena itu, tawqirahuma wa ta'zimi sya'nihima wa khafdul jinahi lahuma wa takrimahuma bil qawli wa la yanhahuma. Di antaranya itu menghormati itu adalah jangan sekali-kali suaranya lebih tinggi. Di antaranya kalau orang tua bicara berdiri, kita berdiri. Jangan orang tua berdiri, kita duduk. Itu melanggar poin 2 itu. Melanggar kita menghormati mereka. Misalnya, bapak lagi duduk, kita berdiri, kita duduk. Ya. Terus kalau lagi berdiri, kita ikuti berdiri walaupun kita lagi. Yang kedua adalah wala yarfa' sautahuma fawqa sautahuma. Dilarang untuk bicara lebih tinggi daripada suara orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yamshi amamahuma. Dilarang untuk jalan di depan, bapaknya di belakang. Minimal yang kata ulama sejajar. Kalau bisa lah, malah kalau bisa sedikit mundur. Minimalnya kata Imam Syafi'i sama sejajar. Kita kadang-kadang melihat bapaknya kemana, anaknya kemana. Ini adab yang ditentukan oleh hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yu'tharu alaihi ma zawjihi wala waladihi. Jangan menjadikan istri atau anak itu adalah diperhatikan daripada orang tua, atau mendengar omongannya lebih besar daripada orang tua. Wala yad'uhuma bi ismihima. Jangan sekali-kali memanggil namanya. Jangan benar-benar memanggil orang tua itu dengan nama. Panggillah ayah, ibu, bunda, bapak, ibu, saudara. Jangan sekali-kali memanggil nama. Wala yusafiru illa bi'idnihima wa ridhahihima. Dan tidak boleh bepergian atau safar sebelum meminta izin sama orang tua. Minta izin sama istri. Jadi itulah adabnya. Atau masuk ke dalam poin yang kedua adalah menghormati. Itu namanya hormat kepada orang tua. Bukan cuma sopan saja, bukan cuma baik saja. Ya. Bicaranya aja harus diatur, jalannya harus diatur, panggilannya juga harus diatur. Ya. Itulah masuk ke dalam poin yang kedua, menghormati orang tua. Jemaah rahimahullah ta'ala, oleh karena itu makin melakukannya hal itu adalah makin menjadi satu pahala besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah seperti
kepada orang tua. Kalau kita praktek yang tadi, nanti anak kita akan melakukan kita seperti itu kan? Kasih. Ya, keselamatan dulu. Apa yang Anda lakukan ke orang tua, pasti anak yang akan melakukan. Makanya kan ada ceritanya satu orang yang berkata kepada orang tuanya, ya, dia tarik bapaknya sampai di tengah tangga. Ya, sesudah meninggal bapaknya, muncullah anaknya. Ya, muncullah anaknya. Anaknya malah menarik lagi sampai ke bawah. Tentunya lagi. Ya, makanya jadi makin kita perhatikan hal itu, jangan khawatir, pasti anak kita akan melakukan itu terhadap. Jadi inilah adabnya bagaimana kita menghormati orang tua. Jemaah rahimahumullah taala, yang ketiga adalah berihtimal bikulli ma tasal ilaihi al-yad wa tattasi' lahu taqatahu min anwa' al-birri wal ihsan. Hendaklah berbuat baik kepada orang tua dengan berbagai macam ya kebaikan. Seperti apa? Ya, seperti memberi apapun yang kita yang bisa beri. Jangan ini, orang tua saya semua sudah ada di rumah. Jangan berpaksa begitu. Minimal ya kata ulama, datang ke rumah orang tua bawa apapun. Dan biasa orang tua itu suka. Coba bagaimana gembiranya yang akan dia nggak akan ngomong. Kadang-kadang salah, mohon maaf ini salah ya. Orangnya nanti, Bu, saya mau apa? Masalah. Namanya orang tua itu nggak apa-apa, nggak usah bawa apa-apa. Bu, mau saya anterin ke dokter nggak? Gitu, nggak usah datang ambil langsung bawa ke dokter. Nggak apa-apa, dan orang tua nggak mungkin memberatkan. Makanya karena waktunya mungkin agak sempit ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan beri berapa sebenarnya berbakti itu mana yang paling tinggi. Ya, apakah yang disuruh atau yang ditanya atau yang langsung sebelum ada apa-apa? Nanti ada 4 macamnya itu. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki, ya, apapun tadi di dalam poin yang ketiga itu adalah berbagai macam kebaikan. Jangan dianggap orang tua sudah cukup, sudah baik, bisa. Harus punya hal yang biasa kita beri kepada orang. Dan bagian dari harta kita, dari gaji kita sisihkan. Karena balasannya akan datang dari turunan kita atau anak kita. Jadi sediakanlah, karena jangan dianggap ya ini mungkin cukuplah kita dari gajinya, hadiahnya, datang ke rumahnya. Apalagi orang yang masih mungkin sampai sekarang membiayai orang tuanya. Atau orang tua yang sudah nggak bisa apa-apa, kita bikin apapun, sedekah apapun ke orang tua, buat orang tua, walaupun dia nggak ada. Itulah semua masuk di dalam berbakti kepada orang tua. Apalagi yang masih
perlu bantu untuk memberi bulanan untuk makan, untuk pakaian, untuk sewa tempat, misalnya sewa tempat tinggal, itu satu hal sudah masuk ke dalam kewajiban. Satu hal masuk ke dalam, apalagi mengurus orang tua itu yang sudah minatnya sakit. Kan kadang-kadang sudah orang tua sakit, bingung anaknya, atau ada giliran lah. Hasil kalau orang yang paham bisa mengambil semua, itu luar biasa. Dan terbukti banyak yang benar-benar berbakti kepada orang tua ya, hebatnya hasil. Coba rahimahullah ta'ala yang terakhir adalah silaturahim allati la rahima lahu illa min qabliha wa du'a wal istighfar lil ulama wa infa'ati alaihim wa akrima sadaqah. Sama juga yang keempat adalah silaturahim kepada keluarganya. Ya. Terus mendoakannya, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun masih hidup, dan juga itu atau teman atau silaturahim kepada teman-teman. Itu di poin yang terakhir, walaupun masih. Makanya jemaah rahimahullah taala, surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Di antaranya adalah babil walidain, pintu orang tua. Pintu berbakti kepada orang tua. Selama dua-duanya masih ada, pintu masih ada. Kalau satu meninggal, separuhnya tertutup. Kalau dua meninggal, satu pintu sudah tutup. Tinggal yang 4 hal itu ada. Ya. Jadi yang masih ada orang tuanya, ya manfaatkan waktunya untuk bisa berbakti kepada orang tua. Karena itu jalur surga Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan semua, kesehatan untuk kita selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita, bapak kita dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah akan membalas, ya, anak kita akan menjadi juga berbakti kepada. Aku bersyahada, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan ada yang tambah atau lain saja. Ada pertanyaan? Nanti lanjut lagi bulan depannya. Nanti habis itu adab kita terhadap anak. Jadi biar nyambung. Jadi nyambung orang tua dan anak. Ini kita sudah selesai, nanti anak. Bagaimana orang tua? Kadang-kadang kita yang dipikirkan adalah bagaimana adab kita terhadap orang tua kita. Kita kadang-kadang tidak memikirkan adab kita terhadap anak kita. Dan itu akan menghasilkan luar biasa. Kalau kita tentu membaca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.